di sudut pesantren tua yang terpencil, malam-malam Ramadan seharusnya menjadi momen penuh ketenangan, tapi tidak untuk tahun ini. Semua dimulai saat napas berat dan tersengal-sengal mulai terdengar dari arah kuburan tua di samping bangunan pesantren awalnya. Para santri mengira itu hanya suara angin atau hewan malam, tapi lama-kelamaan, suara itu terasa begitu dekat, begitu personal. Malam itu, saat para santri hendak melaksanakan salat tarawih, mereka menemukan jejak kaki dari tanah basah yang anehnya mengarah dari kuburan menuju musola. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu. Di dalam, suasana terasa lebih dingin dari biasanya ketika sujud. Beberapa santri di saf depan merasakan sajadah mereka basah kuyup dan dingin dengan bau tanah kuburan yang pekat menempel di hidung. Selesai salat, saat tadarus Al-Quran dimulai, suara gesekan kain kafan terdengar samar-samar di antara lantunan ayat suci, membuat bulu kuduk merinding. Ketakutan semakin menjadi-jadi menjelang waktu sahur. Beberapa santri yang bangun lebih awal bersumpah melihat sesosok bayangan putih berdiri kaku menghadap kiblat di dalam mushola yang remang-remang. Sosok itu diam tak bergerak, seolah ikut menunggu waktu imsak. Bau tanah yang menyengat akan muncul tiba-tiba setiap kali ayat suci dibacakan, seolah ada yang terusik, namun juga terpanggil. Meski diliputi rasa takut yang luar biasa, para santri tetap bertahan, mencoba fokus pada ibadah mereka. Puncaknya terjadi pada malam sahur terakhir Ramadan, tepat saat para santri berkumpul di mushola. Listrik di seluruh pesantren padam total, gelap gulita, di tengah keheningan yang mencekam. Hanya diterangi cahaya bulan yang menerobos jendela, mereka melihatnya di saf terdepan. Tepat di belakang imam, berdiri sesosok pocong. Kain kafannya kusam, meneteskan air bercampur tanah liat, mengotori lantai, kepalanya miring patah, seolah sedang mendengarkan dengan khusyuk doa akhir Ramadan yang dipanjatkan dengan suara gemetar. Tidak ada yang berani bergerak, semua terpaku dalam diam yang mengerikan. Ramadan pun berakhir. Dan para santri pulang ke rumah masing-masing, namun cerita horor itu tidak pernah benar-benar usai. Para pengurus pesantren yang tinggal di sana mengatakan, setiap salat subuh, sajadah di saf terdepan selalu ditemukan basah dan berbau tanah. Meskipun lantai di sekitarnya kering kerontang, teror itu telah pergi, tapi bekasnya meninggalkan trauma yang abadi. Menjadi pengingat tentang tamu tak diundang yang ikut beribadah sepanjang bulan suci.